Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muhammad Abdul Aziz SEMM sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Misa Putri Tanjung. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 1 Rombel A yang akan membawakan tema mengenai memaknai kebenaran ilmu dari filsafat Pancasila. Nah, apakah teman-teman sudah tahu apa itu filsafat Pancasila? Di sini, rekan-rekan saya akan menjelaskan perihal apa itu filsafat, apa itu Pancasila, dan apa itu filsafat Pancasila. Saya harap teman-teman semua memperhatikan supaya apa yang kami sampaikan dapat terserap dengan baik oleh teman-teman dan bisa diaplikasikan di masa depan. Apa sih filsafat itu? Filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab dan asas-asas hukum yang ada di alam semesta, ataupun mencari kebenaran atau arti akan adanya sesuatu. Secara umum, definisi atau pengertian filsafat merupakan ilmu tentang apa yang terjadi pada kehidupan manusia. Berpikir kritis yang dijabarkan dalam sebuah konsep dasar. Lebih tepatnya, filsafat tidak melakukan eksperimen, melainkan memecahkan sebuah masalah kemudian mencari apa solusi dari masalah tersebut. Sehingga terjadilah sebuah dialektika atau argumen yang memerlukan sebuah logika dan bahasa yang Pengertian filsafat secara etimologis. Secara etimologis, filsafat memiliki arti yang sepadan dengan kata falsafah dalam bahasa Arab, filosofi dalam bahasa Inggris, filosofi dalam bahasa Prancis dan Belanda, dan juga filosofiar dalam bahasa Jerman. Semua kata itu berasal dari kata Latin yakni philosophia, sebuah kata benda yang merupakan hasil dari kegiatan philosophian sebagai kata kerjanya. Kata filosofia berasal dari bahasa Yunani, yakni philien yang artinya mencintai, philia yang artinya persahabatan, dan sophos yang artinya kebijaksanaan, keterampilan, pengalaman praktis, dan juga inteligensi. Kata yang hampir sama dengan philien atau philia dan sophos tersebut juga dijumpai dalam bahasa Latin, yaitu philos yang artinya teman atau sahabat, dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Jadi dapat dipahami bahwa filsafat secara etimologis memiliki arti yakni mencintai kebijaksanaan. Pengertian secara terminologis yaitu dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat kebenaran segala sesuatu. Filsafat dapat pula dimengerti sebagai proses reflektif dari budi manusia yang mengarah pada kejelasan, pengertian sejati, dan penyatupaduan. Filsafat dalam arti formal biasa dipahami sebagai proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang menjunjung tinggi. Filsafat juga dipahami sebagai hasil akal manusia yang mencari dan memikirkan kebenaran sedalam-dalamnya. Sementara itu, dalam konteks filsafat bahasa, filsafat dimengerti sebagai analisis logis kebahasaan serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Filsafat sebagai pandangan hidup. Hampir semua manusia dapat dikatakan sebagai seorang filsuf. Artinya, setiap orang itu mempunyai filsafatnya sendiri-sendiri. Setiap diri yang berkesadaran tentu mempunyai pandangan yang khas terhadap alam semesta. Filsafat sering diartikan sebagai usaha manusia yang gigih untuk dapat membuat hidup ini dapat dipahami dan bermakna. Filsafat ilmu adalah pemikiran-pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi dari kehidupan manusia. Filsafat ilmu sebagai sumber pengetahuan memiliki keterkaitan dengan Pancasila.
Pancasila sebagai pandangan hidup juga menyimpan banyak pengetahuan yang sudah selayaknya dikembangkan yang secara ilmiah mempunyai nilai-nilai muatan positif dalam membentuk watak dan karakter bangsa Indonesia. Saya akan menjelaskan pengertian filsafat menurut para ahli. Menurut WJS Purwadarminta, filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum, dan sebagainya daripada segala yang ada dalam alam semesta ataupun mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. Saya akan menjelaskan filsafat menurut para ahli. Filsafat menurut Bertrand Russell adalah tidak lebih dari usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terakhir, tidak secara dangkal ataupun dogmatis seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan dalam ilmu pengetahuan. Tujuan filsafat: 1. Mencari hakikat kebenaran sesuatu masalah yang masih abstrak atau semu dengan cara berpikir kritis, mendalam, dan logis. 2. Filsafat mengajarkan kepada kita untuk mengerti tentang diri sendiri dan dunia. 3. Filsafat membantu kita untuk dapat berpikir dengan lebih rasional. 4. Memiliki pandangan yang luas. 5. Membangun landasan berpikir. Baik, selanjutnya kita beralih ke pembahasan mengenai filsafat Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian filsafat Pancasila. Jadi, apa sih filsafat Pancasila itu? Pancasila sebagai filsafat merupakan suatu perluasan dari fungsi Pancasila sebagai dasar dan ideologi Indonesia, yang dimana sebagai filsafat negara, tentunya Pancasila harus berperan sebagai pandangan hidup bagi semua masyarakatnya. Maka dapat disimpulkan bahwa filsafat Pancasila merupakan penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Fungsi filsafat Pancasila. Pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Nah, setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing, terutama bangsa Indonesia itu sendiri. Maksudnya, Pancasila memiliki jiwa bangsa Indonesia, dalam artian Pancasila berperan sebagai nyawa, sumber, pandangan hidup, ideologi, bahkan ciri khusus bangsa Indonesia sehingga mampu membedakan antara ciri khas bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya, bangsa Indonesia sendiri mempunyai nilai-nilai yang diwujudkan dalam sikap, mental, dan tingkah laku serta amal perbuatan setiap warga negaranya. Contoh kecilnya, saling menghormati dan mau bekerja sama dengan orang lain. Ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maksudnya, mengatur semua hukum yang berlaku di negara Indonesia. Dalam artian, semua hukum harus patuh menjadikan Pancasila sebagai sumbernya. Setiap hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Keempat, Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Nah, artinya, masyarakat Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai petunjuk atau pedoman kehidupan sehari-hari yang menjadikan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dapat disimpulkan dari keempat poin tersebut bahwa filsafat Pancasila berfungsi sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik rakyat, pemerintah, wilayah, maupun aspek negara lainnya, harus didasarkan pada Pancasila. Selanjutnya, tujuan dari filsafat Pancasila yaitu 1. Untuk menciptakan bangsa yang religius dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjadi bangsa yang menjunjung keadilan baik secara sosial maupun ekonomi. 3. Menjadi bangsa yang menghargai hak asasi manusia seperti yang bisa terangkum dalam hubungan HAM dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. 4. Untuk menciptakan bangsa yang menjunjung tinggi demokratis. Dan yang terakhir, menjadi bangsa yang nasionalis dan mencintai tanah airnya, yaitu tanah air Indonesia. Penerapan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam filsafat Pancasila menurut Bakri 1994. Pancasila merupakan sistem filsafat karena memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan yaitu 1. Bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan. Nilai-nilai Pancasila tidak bertentangan bahkan saling melengkapi. 2. Bersifat menyeluruh, yakni mencakup segala hal yang terdapat dalam kehidupan manusia. Pancasila mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia.
Selanjutnya yaitu bersifat mendasar. Artinya, suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Pancasila dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia untuk menghadapi diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan bernegara. Yang selanjutnya itu bersifat spekulatif. Artinya, buah pikiran hasil perenungan berdasarkan penalaran yang logis. Pancasila merupakan buah pikiran dari tokoh-tokoh kenegaraan yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui rangkaian diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Nah, jadi seperti itu teman-teman penjelasan dari rekan-rekan saya. Jadi bagaimana, apakah kalian sudah mengerti? Apakah teman-teman sudah paham apa itu filsafat Pancasila? Nah, di sini saya akan merangkum sedikit tentang apa yang rekan-rekan saya sampaikan baru tadi. Jadi intinya, penting untuk kita mengetahui apa yang dimaksud filsafat. Filsafat dapat diartikan sebagai cara berpikir, memandang realita dengan sedalam-dalamnya untuk memperoleh kebenaran dan gambaran keseluruhan. Pancasila merupakan filsafat karena menjadi acuan intelektual bagi cara berpikir bangsa. Artinya, Pancasila digunakan sebagai pandangan hidup dalam kegiatan praktis. Ada juga fungsi Pancasila, yaitu untuk menjadi dasar politik yang mengatur dan mengarahkan segala kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan kenegaraan seperti perundang-undangan, pemerintahan, dan perekonomian nasional. Pancasila juga mengarahkan hidup berbangsa, hubungan warga negara dengan negara, dan hubungan antar sesama warga negara, serta usaha-usaha untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Demikian dengan materi yang kami sampaikan. Semoga materi yang saya dan rekan-rekan saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan juga saya mohon maaf bila ada kesalahan kata, kesalahan penafsiran teman-teman saya dalam menjelaskan materi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sebagai moderator izin mengundur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.